Cek 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 cek. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. FIFA itu tahu supporter timnas Indonesia ini nggak peduli mau itu ajang AFF, mau itu ajang SEA Games ataupun yang lainnya, rame mah rame aja, dukung mah dukung aja. Inilah yang dikejar oleh FIFA. Kita ambil contoh Piala Asia Senior kemarin. Indonesia itu cuma sampai 16 besar loh. Tapi supporter Indonesia itu dinobatkan sebagai supporter terbaik dan teramai alias most activated supporter. Supporter yang paling aktif versi FIFA di Piala Asia kemarin. Ya memang di mana-mana supporter Indonesia itu pasti ada. Contohnya kemarin di Piala Asia U23 itu ramai sekali supporternya Indonesia. Bahkan kalau kita lihat di setiap pertandingan Indonesia itu supporternya selalu ramai, tidak sama dengan negara-negara lain yang supporternya itu ya seberapa saja dibandingkan dengan Indonesia yang hampir seluruhnya stadion itu penuh dengan supporter Indonesia. Itu yang bikin FIFA itu ya menobatkan supporter Indonesia dengan supporter terbaik gitu. Ya kira-kira seperti itu. Greget sekali Pak Presiden. Pak Erick Thohir, Pak Presiden, ini dukungan luar biasa buat timnas ini. Nah, ini Presiden dukung. Masa kita yang masyarakat tidak dukung kan begitu? Gak nyambung woi, gak nyambung woi. Gak jelas anjir. Anang Ashanti mending jangan nyanyi. Beres pertandingan Indonesia versus Filipina di GBK semalam, panitia ceritanya ngasih kejutan dengan menghadirkan pasangan Anang Ashanti sebagai bintang tamu. Bukannya disambut meriah, penampilan Anang Ashanti malah dihujat semua penonton. Pendukung timnas lebih milih nyanyi Tanah Airku. Sama para pemain protes dan nyuruh pasangan penyanyi tersebut turun dari panggung. Banyak yang menilai kalau penampilan gestar Anang Ashanti malah ngerusak momen sakral antara pemain dan pendukung timnas. Walah, menurut kamu gimana nih Sobat Mea? Follow buat info menarik lainnya. Ya memang merusak suasana dong. Anang Ashanti disoraki supporter di GBK dan walkout ya. Gini. Mungkin itu kesalahan dari ofisialnya ya. Mereka kan pasti diundang untuk nyanyi dan disediakan playlist. Yang salah berarti ya ofisialnya. Iya betul. Playlist supporter itu Indonesia Pusaka selesai pertandingan, bukan gebiar-gebiar. Saya kira bukan salah Mas Anang ya yang mengundang dan yang membuat playlist. Kita sudah tahu playlist supporter kita kan, Garuda Dadaku, kalau habis menang Indonesia Pusaka ya kan? Dan Ayo Indonesia itu. Jadi harus dipahami playlist yang dinyanyikan supporter. Jadi ini saja mungkin ofisialnya yang mengatur playlistnya aja. Oke. Ya semoga di pertandingan berikutnya jangan ada kesalahan seperti ini lagi. Nanti nasibnya mungkin itu bisa sama dengan Bung Towel ya. Semoga jangan. Anang Hermansyah dirujak netizen dan trending di X usai timnas Indonesia menang melawan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Selasa malam 11 Juni 2024. Anang Hermansyah trending di media sosial X setelah penampilannya seusai pertandingan mendapat sorakan dari supporter timnas Indonesia. Anang yang tampil menyanyikan lagu gebiar-gebiar harus menghentikan penampilannya dan memilih walkout dari stadion setelah disoraki oleh penonton. Kejadian ini terjadi saat para pemain timnas Indonesia sudah berkumpul di tengah lapangan untuk menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama supporter. Namun situasi berubah ketika Anang muncul di lapangan menyanyikan lagu lain. Dengan papan iklan elektronik di Stadion Gelora Bung Karno pun menampilkan tulisan Anang and Fan. Aksi Anang yang tidak mendapat sambutan hangat dari supporter langsung menjadi trending topik di media sosial. Banyak netizen yang menyayangkan penampilan Anang karena dianggap mengganggu momen selebrasi timnas Indonesia. Memang nih ofisial juga cari gara-gara nih. Jangan sampai cari gara-gara dengan supporter Indonesia, bahaya. Botol bisa melayang satu stadion itu. Mantap Bung Towel di main satu stadion nih. Gimana AFF-nya?
Biar sudah AFF kasih di Thailand, kasih di Singapura atau Malaysia. Kasihan mereka tuh belum lolos ke ronde ketiga Piala Dunia begitu. Sedangkan Indonesia kan sudah ada di sana dan otomatis lolos di Piala Asia 2027. AFF itu sudahlah biar sebagai ajang uji coba saja untuk timnas Indonesia ya. Semoga Vietnam dan juga Malaysia itu bisa juara AFF. Indonesia sudah tidak butuh lagi AFF. Walaupun di Indonesia ada beberapa orang yang memang maunya Indonesia itu juara AFF, tapi menurut saya Indonesia bukan levelnya AFF lagi. Indonesia tuh levelnya itu sudah level Piala Asia, Piala Dunia. Walaupun kita melihat harapan untuk Piala Dunia ini masih jauh, tapi setidaknya kita sudah satu langkah lebih dekat dengan Piala Dunia dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura yang sama sekali itu tidak lanjut ke babak ketiga atau ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi kita harus tetap bersyukur bahwa Indonesia masih bisa lolos lah, mewakili ASEAN ya, dari Asia Tenggara lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Untuk AFF sudahlah, biar Bung Towel nanti dan negara-negara lain tetangga-tetangga kita tuh yang dapat. Untuk timnas ya tidak usah lah, timnas Indonesia biar Piala Asia saja ya. Itu karena levelnya kita tuh level Asia dan juga level Piala Dunia. Kira-kira seperti itu teman-teman. Lo tau gak, Anang Ashanty semalam diteriakin "boo" sama supporter pas semalam selesai pertandingan Indonesia lawan Filipina. Ini sebenarnya kejadiannya agak malu-maluin. Jadi semalam itu timnas Indonesia berhasil menang melawan Filipina. Nah setelah pertandingan itu biasanya akan menjadi momen sakral antara pemain sama supporter di dalam stadion. Biasanya supporter itu bakal nyanyi lagu Indonesia Pusaka bareng-bareng. Tapi tiba-tiba kemarin setelah selesai pertandingan, momen sakral itu jadi buyar. Soalnya tiba-tiba Anang Ashanty masuk ke lapangan dan ngajak nyanyi karaokean. Buat yang suka lagu ini, mari kita nyanyi bareng. Dan lagu yang dinyanyian sama Anang Ashanty itu lagu Kebiar-Kebiar, bukan Indonesia Pusaka. Alhasil para supporter ini neriakin Anang Ashanty sampai lagunya dihentikan dan mereka walk out dari lapangan. Dan para supporter ngambil alih lagi buat nyanyiin lagu Indonesia Pusaka bareng-bareng. Yang jadi pertanyaan besarnya, kenapa show director semalam kepikiran buat ngundang Anang Ashanty dan nyanyiin lagu Kebiar-Kebiar? Divit ini juga tidak menyalahkan Anang Ashanty karena pasti mereka cuma diundang doang, tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Tapi untungnya Towel itu tidak hadir di situ. Saya tidak bisa membayangkan kalau Bung Towel itu memang benar-benar hadir di GBK, tiba-tiba dia komentari laga antara timnas kemarin lawan Filipina. Oh, itu pasti suasananya berbeda sekali. Pasti suasananya beda kalau Bung Towel itu nonton langsung dari stadion. Untung Bung Towel nontonnya itu di luar begitu, di panggung luar dengan Oki Rengga ya, salah satu komika Indonesia. Itu saja masih bisa dilempar sama para penonton teman-teman. Apalagi kalau dia ada di stadion, mungkin ceritanya beda. Ceritanya pasti beda itu. Menyala timnas lolos round ketiga Piala Dunia. Selebrasinya tuh siu 2-0 ke atas Filipina dan mencipta sejarah lolos ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Timnas mengawal game pusingan ketiga ini yang bikin saya tambah pusing. dalam segala statistik termasuk possession dan peluang menjaringkan gol. Kalau berbanding dengan game sebelum ini menentang Iraq, permainan timnas jauh lebih baik dan mantap. Chemistry dan kesefahaman antara player lebih baik dari sebelum ini. Mereka main dengan compact dan menggerakkan bola dengan lebih laju dan tepat. Serangan demi serangan kita tengok dan Filipina susah nak keluar dari kawasan mereka. Decision making juga lebih bagus di mana jika ada peluang, shooting terus dibuat sebagaimana gol pertama oleh Tom Hay. Profesor untuk Abam ialah man of the match dan merupakan enjin untuk timnas. Gol kedua header yang cantik dari Rizky Ridho yang menyelip masuk kawasan yang bahaya selepas free kick. Kredit juga patut diberi kepada Nathan yang memberi assist untuk kedua-dua gol. Walaupun Abam kecewa Harimau Melaya tak lolos pusingan seterusnya, tetapi sebagai jiran serumpun kita tumpang gembira untuk anak-anak Sintayong. Sekali lagi tahniah timnas dan teruskan bangkit wahai Sang Garuda. Ya memang kalau kita bicara kualitas antara Filipina dan juga timnas Indonesia jauh beda gitu. Secara peringkat FIFA saja Indonesia di atas. Dan kalau kita lihat kualitas pemain juga kemarin yang masuk dalam starting 11 itu antara Filipina dan Indonesia, wow jauh sekali. Indonesia itu ya para pemainnya itu ada yang bermain di Eropa, sedangkan di Filipina mungkin main di liga-liga lokal ASEAN saja, sehingga kita bisa lihat terasa sekali pressing dari Indonesia itu buat Filipina itu tidak bisa keluar dari area mereka sendiri. Mungkin ada beberapa kesempatan tetapi berhasil diblok sama pemain-pemain belakang dari Indonesia. Nah di sini terlihat jelas sekali mulai dari belakang sampai ke depan itu Indonesia solid kemarin lawan Filipina, sehingga Filipina begitu kesulitan sekali untuk membobol gawang Indonesia, dan Indonesia
Indonesia akhirnya menang dengan clean sheet teman-teman. Ini menurut saya sangat bagus sekali pertandingan kemarin Indonesia lawan Filipina. Semoga masuk ke ronde ketiga ini Indonesia bermainnya lebih hebat lagi, lebih bagus lagi, karena negara-negara yang ada di ronde ketiga ini kualitasnya itu kalau boleh dikatakan itu jauh di atas Indonesia, jauh sekali di atas Indonesia. Dan semoga Indonesia, ya kita doakan sama-sama bisa masuk ke Piala Dunia lah, karena kalau Indonesia berhasil masuk ke peringkat 1 atau peringkat 2 itu Indonesia akan lolos secara otomatis. Kalau peringkat 3 dan 4 itu akan playoff lagi, 5 dan 6 sudah pasti akan gugur. Jadi semoga Indonesia bisa bertahan dan harapan untuk main di Piala Dunia semakin menjadi nyata. Cie. Wih, ekspresinya Bung Towel ini. Bung Towel sudah ke belakang sudah. tapi ekspresinya Bung Towel ini santai saja gitu. Mungkin karena dia profesional di dalam bidang komentator, pengamat sepak bola kali ya. Atau mungkin di dalam hatinya mati gue, lebih baik gue mundur aja kali ya. Ini panggung terakhir, pertama dan terakhirku. Aku gak akan mau lagi sama Bung Towel satu panggung. Tapi ku pastikan kalian semua harus tenang. Kita nikmati kemenangan kita malam ini. Okay. Jangan main lempar-lempar lah. Boleh marah, boleh kesal sama Towel, tapi jangan lempar-lempar. Boleh marah, boleh benci sama Towel, tapi jangan main kekerasan lah. Tidak asik, karena sepak bola itu sejatinya itu ya cinta damai. Tidak boleh ada kekerasan lah, baik di dalam lapangan maupun supporter pendukung. Itu jangan sampai ada kekerasan. Itu akan merusak citra sepak bola kita tanah air. Mungkin nanti akan disorot sama media-media luar ya. Akhirnya citra Indonesia itu jadi buruk ya. Kira-kira seperti itu. Ada dua kata lucu di akhir pertandingan ini. Anang Ashanti. Dua kata lucu Indonesia versus Filipina. Ada penyanyi dimatiin hingga malam tadi. Ya masih baik dimatikan dia punya mic daripada dia dilempar botol, lempar pakai galon. Itu kan lebih jahat, lebih sakit nanti itu.